Pemesinan dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Kita semua adalah generasi yang spektakuler, generasi yang benar-benar menjalani atau mengalami perubahan yang signifikan di semua lini atau segi kehidupan. Seperti salah satu yang kita alami saat ini, kita melewati di fase perubahan yaitu pandemi COVID-19 yang sangat dahsyat dan mengguncang dunia. Tak luput pula dunia pendidikan dan industri. Dengan adanya hal tersebut, perindustrian yang ada di Indonesia bahkan di dunia harus berhenti sejenak. Dan mau tidak mau memaksa semua industri harus berbuat terobosan baru untuk bertahan, dan terutama untuk industri-industri di bidang teknik. Penasaran dengan teknik pemesinan? Yuk langsung kita tanyakan ke ahlinya. Nah, di Skapsa Studio Official kali ini sudah hadir Bapak Dwi Okrin Prianto, Sarjana Teknik. Selamat datang di Skapsa Studio Official SMK PGRI 1 Kediri. Apa kabar Pak? Ya. Oke, Pak Okrin ini di SMK PGRI 1 Kediri sebagai apa? Kebetulan saya di SMK PGRI 1 Kediri sebagai Kepala Program Keahlian Teknik Pemesinan. Kepala Program Keahlian. Iya. Oke, sebelum kita bincang-bincang nih Pak ya, ada liputan dari tim di bengkel. Mari kita simak bersama-sama. Baik, terima kasih buat teman-temanku yang ada di Skapsa Studio Official. Dan sekarang saya akan menuju lagi ke bengkel TPM, Teknik Pemesinan. Dan di sini kita akan gak lupakan ada 8 jurusan, masing-masing jurusan ada perbengkelan. Dan sekarang kita langsung menuju ke bengkel TPM yang ada di sekitaran ini. Dan juga kita nanti akan berbincang-bincang, mengupas, dan juga ingin tahu bagaimana cara kerja dari anak-anak TPM. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengupas tentang perbengkelan yang ada di TPM ini. Dan saya akan mengupas dengan Bapak Kepala Perbengkelan. Ayo, nah inilah Bapak Ketua Perbengkelan. Kita langsung menyapa dengan dia. Assalamualaikum Bapak. Selamat siang. Sehat kan? Bapak namanya siapa ya? Saya soalnya ingin tahu loh. Ya, nama saya Lingga Bayu Permadi. Oh, di sini tuh di perbengkelan pemesinan ini Bapak itu bukan sebagai apa? Apa guru pengajar, apa anggota dari perbengkelan, apa yang lain Bapak? Saya di sini sebagai guru pengajar produktif permesinan dan juga sekaligus menjadi kepala bengkel di perusahaan teknik permesinan. Oh, jadi Bapak kepala perbengkelan ya? Ya, Bapak untuk satu harinya itu ada berapa kelas Pak yang diajar di perbengkelan sini Pak? untuk satu harinya di bengkel teknik permesinan ini ada 4 kelas untuk satu harinya. Oh iya. Itu materinya nggak sama ya antara siswa 1, siswa 2, siswa 3 nggak sama ya? Tidak, kebetulan satu harinya itu ada kelas 10, 11, 12 yang cenderung materinya berbeda. Oh, berbeda Antara ya. kelas 10, 11 dan juga 12. Ya, ini mungkin Bapak bisa menunjukkan dari hasil karya siswa yang telah Bapak ajar di perbengkelan pemesinan ini. Bapak silakan ditunjukkan hasil karyanya dan siswanya Bapak. Kebetulan ini kan kita saat ini sedang berada di lab CNC. Berbeda dengan di luar atau di depan lab ini. Kalau di depan ini kan kita belajar di konvensional atau manual. Sementara di dalam lab CNC ini kita belajar secara otomasi. Jadi secara otomatis yang bisa dikerjakan di mesin ini mesin CNC turning. Terus yang sebelah selatan ini adalah mesin CNC milik. Ini contoh produk yang dihasilkan oleh mesin CNC turning ini. Ini kebetulan kita membuat handle pintu. Oh gitu ya. Ini dikerjakan dalam mesin ini. Kalau kita membuat dalam jumlah yang banyak, ukurannya otomatis sama. Sama ya. Tidak ada perubahan gambarnya, dibuat gambar yang sama otomatis dikerjakan di dalam mesin ini. Hasilnya nanti pun juga sama ukurannya, keseluruhannya. Oh gitu Pak ya. Nah, terima kasih Bapak atas informasinya tentang di praktek pemesinan ini.
dan juga semoga anak-anak didik Bapak bisa sukses selalu dan ilmu atau materi yang diberikan oleh Bapak bisa menjadi inspirasi untuk anak didik dan bisa diterima di masyarakat dan semoga sukses selalu. Baiklah, terima kasih dari saya dari Bengkel Permesinan. Untuk teman-teman yang ada di Skatsa Studio Official, silakan dilanjut dan saya terima kasih. Nah, kita akan bertanya-tanya pada Pak Alvin nih, Pak, apa sih Pak pengertian dari teknik permesinan itu Pak? Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat datang dulu kepada anak-anakku peserta didik kelas 10 SMK PGRI 1 Kediri. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang menjadi keluarga besar SMK PGRI 1 Kediri. Nah, sebenarnya teknik pemesinan adalah cabang dari pelajaran teknik, tetapi di sini memiliki fokus tersendiri. Nah, di sana mungkin ada beberapa wali murid atau anak-anak yang kemarin belum paham dengan teknik pemesinan itu apa sih? Jurusannya apa saja? Apakah membahas sepeda motor atau mobil, itu yang paling utama. Nah, di sini yang paling saya ingin jelaskan adalah teknik pemesinan memiliki fokus tersendiri, mempelajari tentang penggunaan tenaga mekanik untuk membuat mesin atau peralatannya seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Kalau pada jurusan atau kompetensi ini nih Pak, berapa tenaga pengajar dan struktur pengurusannya itu seperti apa Pak? Nah, untuk tenaga pengajarnya kebetulan di SMK PGRI 1 terutama jurusan teknik pemesinan ada 6 guru pengajar. Yang pertama saya sendiri sebagai kepala program keahlian. Terus yang kedua Bapak Wisma Purwadi, beliau adalah fokus pada pelajaran mesin-mesin yang mekanis dan untuk CNC. Terus yang berikutnya ada Bapak Muhammad Ayudi, beliau juga ngajar di pemesinan, juga memegang untuk teknik-teknik pemesinan konvensional. Oke. Iya. Yang ketiga ada Bapak Liga Bayi Permadi, beliau sebagai kepala kompetensi keahlian. Jadi ada kepala program, ada kepala kompetensi keahlian. Beliau juga ahli di bidang CNC. Terus yang ketiga ada keempat ada Ibu, ini salah satu guru cewek yang ada di teknik pemesinan, Sri Kandinya teknik pemesinan ya. Beliau adalah Ibu Agalia Putri, sarjana teknik. Ya, beliau ahli dalam gambar, manufaktur maupun gambar konvensional. Yang terakhir beliau guru muda, ya ini Pak Asal Firdaus Solihin, SPD. Beliau juga ahli CNC dan mesin-mesin konversi yang konvensional seperti itu. Iya. Jadi gurunya lengkap ya Pak ya? Lengkap. Ternyata di pemesinan juga ada guru yang perempuan. Iya, ya, betul Pak, sekali, ya? satu-satunya. Nah, ini nanti untuk mungkin yang belum bergabung di SMK PGRI mungkin bisa. Kenapa cewek bisa nggak boleh? Salah satu contohnya adalah di sini kita memiliki tenaga pendidik cewek satu. Oke. Lalu gambaran materinya itu apa saja Pak yang diberikan untuk kelas 10 hingga kelas 12? Jadi biar murid-murid yang mengikuti MPLS ini tahu gitu. Nah, kita nanti di teknik pemesinan itu yang seperti saya katakan di awal tadi, kita memiliki fokus tersendiri untuk teknik pemesinan. Iya. Nah, salah satunya adalah perancangan mekanis dan konstruksi. Ya. Terus yang kedua proses manufaktur dan sistem produksi. Iya, terus yang ketiga konversi energi. Terus yang terakhir ilmu bahan dan metalurgi. Tetapi pelajaran nanti pada sekolah beda dengan yang kita jelaskan di sini. Karena apa?
dalam sekolah itu harus ada kurikulumnya atau struktur pembahasannya. Makanya di dalam sekolah nanti, loh kok nggak sama dengan disampaikan oleh Pak Okrin. Nah nanti kalau di sekolah kita ada pelajaran yang pertama mungkin ada PDTM, ada TDTM, ada mesin produksi, ada teknik pemesinan press, ada teknik pemesinan gugur. Nah untuk lebih jelasnya nanti ketika kalian semua bergabung sudah mulai belajar di kelas akan kita bimbing di bengkel tentunya untuk mempelajari mesin-mesin yang saya sampaikan tadi. Wah, dari nama-nama materinya saja sudah keren gitu ya Pak ya. Oke, dalam menghadapi era seperti ini Pak, apa yang harus dipersiapkan peserta didik di teknik permesinan nanti Pak? Nah, kebetulan sebelum era pandemi itu kan kita terfokus pada materi seorang siswa itu selain mampu dia dalam artian misalkan teknik pemesinan fresh, jadi anak tersebut harus mampu mendalami konstruksi mesin tersebut, komponennya apa saja, cara kerjanya bagaimana, terus cara pekerjaan menggunakan mesin itu bagaimana. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita di depan mesin itu harus mengetahui keselamatan kerjanya. Dan yang paling nanti menentukan anak itu layak ke tingkat berikutnya atau tidak adalah ketika si anak tersebut membuat laporan. Nah di sini menariknya membuat laporan harus ada evaluasi. Nah evaluasi itu untuk mengukur sejauh mana dia paham, sejauh mana dia mengetahui benar atau salahnya sebuah materi itu. Jadi semacam pengayaannya gitu ya Pak ya. Lalu bagaimana trik atau strategi khusus nih Pak untuk mencetak alumni yang kompeten di bidangnya itu Pak? Nah ini yang mungkin sedikit rahasia umum. Ya, kebetulan di SMK Berdiri saat itu kan memiliki tim tidak hanya untuk teknik pemesinan, tetapi semua jurusan kita terorganisir untuk bekerja sama dengan industri. Makanya luluskan atau alumni yang dari SMK Berdiri 1 kita bisa lihat di masyarakat. Terutama kita bekerja sama dengan industri-industri yang ada di Kota Kediri maupun di Jawa Timur. Itu sebenarnya hanya untuk menambah pengalaman anak supaya selain mendapatkan pengalaman di sekolah, dia juga mendapatkan pengalaman di luar selain atau ditambah dengan PSK atau kerja praktik industri. Oh gitu. Jadi nanti biar muridnya juga siap gitu Pak ya, di masyarakat gitu Pak ya. Lalu nih Pak, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Okrin gitu. Pesan untuk murid-murid MPLS ketika di masa pandemi seperti ini Pak? Iya, untuk anak-anak semua yang belajar di rumah beserta MPLS, tetap kita harus fokus pada protokol kesehatan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah sebagai pelajar, sebagai pendidik, dunia pendidikan, semua sementara belajar di rumah, bukan berarti libur, tapi tetap belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap melindungi diri Anda sama dengan melindungi keluarga Anda. Tetapi jangan lupa tetap membuka tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru melalui daring ataupun melalui Google Classroom. Iya, Google Classroom. Melalui Google Classroom. Iya, betul sekali. Jadi meskipun libur, tapi kita tidak libur. Nah, maksudnya meskipun belajar di rumah. Berarti tetap belajar di rumah ya Pak. Betul meskipun sekali. Suasananya kayaknya di rumah terus, berarti itu bukan berarti libur gitu ya. Iya. Oke, sudah Pak Okrin pesannya? Ya, pesan saya tetap satu saja, sementara jaga kesehatan, melindungi diri Anda sama dengan melindungi keluarga Anda. Oke, itu tadi pesan dari Pak Okrin. Diingat dan dicatat ya. Baik, itu tadi bincang-bincang kita bersama Pak Okrin. Terima kasih yang setulusnya sudah meluangkan waktu dan berbagi tentang teknik pemesinan Pak. Iya. Mungkin kita sambung di lain waktu kalau ada kesempatan juga Pak ya. Terima kasih untuk murid-murid semua yang menonton video ini. Bila ada kesalahan selama acara berlangsung, kami dari tim mohon maaf. Jangan lupa sukai dan berkomentar untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tombol lonceng supaya tidak tertinggal informasi di video-video selanjutnya. Dan kalian juga boleh share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Ingat, di rumah saja selalu jaga jarak dan jaga kesehatan. Jangan lupa gunakan masker. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sekolah Berbudaya Industri dan
berkarya